Tidak ada sesuatu yang lebih berharga untuk orang tua yang sudah meninggal melebihi pahala-pahala yang dikirimkan oleh anaknya untuknya, untuk mereka orang tua itu. Dan adakah sesuatu yang lebih istimewa? Adakah pahala yang lebih besar melebihi ketika kita ini dakwah ilallah, ketika kita ini menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak? Sedangkan kita sering mendengar khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Dan manfaat yang termasuk manfaat yang paling utama untuk umat Nabi Muhammad itu adalah al-ilm, ilmu. Maka kita santri ini, para pencari ilmu ini, kita punya peluang besar, punya peluang emas untuk mendapatkan pahala yang paling istimewa, di antara pahala yang paling istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara ad-dakwah wa nasril ilm. Kita dakwah dan juga kita menyebarkan ilmu. Dan dakwah ini jangan hanya dibatasi dengan ceramah. Dakwah ini jangan hanya dibatasi dengan tausiah. Tapi dakwah ini lebih kita kita umumkan. Arti daripada dakwah ini kita luaskan, bukan hanya ceramah, bukan hanya tausiah. Intinya bahasa Abi itu sering Abi sampaikan, urusi umat Nabi Muhammad. Maka orang tua kita pun mereka akan senang luar biasa ketika kita ini terus mikirkan umat, terus mengusahakan kayak apa umat ini selamat, kayak apa umat Nabi Muhammad ini mereka mau sholat, kayak apa umat Nabi Muhammad ini mereka mau nutup aurat, kayak apa umat Nabi Muhammad ini mereka mau rukun, kayak apa umat Nabi Muhammad ini mau saling tolong menolong. Pokok dalam benak pikiran kita hanya itu aja yang dipikirkan, ya. Pokok urusi umat Nabi Muhammad. Orang tua kita itu dapat pahala luar biasa, yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Itulah yang menjadi motivasi Abi. Kenapa? Abi itu kalau untuk urusan umat, masya Allah, kita berusaha, ya, berusaha terus semangat untuk mikirkan umat, ngurusi umat, ya, walaupun diri kita ini sebenarnya nggak pantas karena dosa-dosa kita banyak, tapi semoga itu menjadi sebab Allah juga ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Bayangkan satu orang dapat hidayah, ya, gara-gara usaha kita ini, ya, melalui usaha kita ini, maka alangkah besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang tua kita, ya. Makanya kalau sudah jadi santri itu jangan nanggung-nanggung, banyaki ilmunya, banyaki barokahnya, banyaki nanti manfaatnya, ya, dengan 3 hal yang sering Abi sampaikan. Dikatakan oleh Abuya, sabatul ilm bil muzakarah, wa barakatuhu bil khidmah, wa naf'uhu biridho syekh. Jadi ini 3 ini pokok, usahakan betul-betul kayak apa kalian ini belajarnya yang rajin, khidmahnya yang semangat, taati peraturan, jangan macem-macem, jangan ngecewakan hati guru, apalagi nyakiti hati guru. Maka nanti kalian ketika sudah keluar dari pondok, terjun ke masyarakat, manfaat kok ilmu kalian. Ketika ilmu kalian itu barokah manfaat, nah di saat itu lalu kalian itu sedang bagi-bagi pahala untuk orang tua kalian, pahala untuk kakek nenek kalian, pahala untuk datuk-datuk kalian, ya. Di sini dikatakan di syarahnya tadi yang dimasukkan walid itu yashmul al-abawaini wa in alau. Jadi mencakup kedua orang tua, wa in alau, walaupun di atas mereka, kakek nenek datuk sampai ke atas. Nah, berarti kakek kita ini juga termasuk pintu surga, nenek kita itu juga termasuk pintu surga, datuk kita dari kakek, datuk kita dari nenek, semuanya itu adalah min ausatil abwabil jannah, ausat abwabil jannah. Ketika kita ini berbuat baik sama abah kita, sama kakek kita, sama nenek kita, ke atas itu dapat semuanya. Dan tadi sudah disampaikan, di antara pahala besar yang dikirimkan oleh Allah untuk orang-orang yang diisi anak cucu yang masya Allah, maka apa? Itu tadi
dakwah. Ya, ketika kalian bisa berjuang untuk umat, ketika kalian ini semangat mikirkan umat, ngurusi umat, maka orang tua kalian ini misalkan ya, mohon maaf, misalkan selama hidup itu jarang-jarang sholat, selama hidup itu gak nutup aurat, selama hidup banyak dosa, ya, itu akan bisa terangkat itu orang tua kalian dengan sebab perjuangan kalian untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya abah mama kalian, kayak nenek, datuk sampai ke atas dapat semuanya, ya. Nah, itu yang kita harapkan. Makanya jangan nanggung-nanggung kalau jadi santri itu. Kita sudah berusaha belajar mati-matian tapi nggak pinter-pinter, takdir namanya. Tapi jangan lupa khidmahnya. Jangan sampai inti melakukan pelanggaran. Biar apa? Ilmu sedikit tapi berkah. Jangan ini ilmu nggak berkah, akhirnya nggak manfaat, menyusahkan orang tua, ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu beruntunglah kalian yang Allah jadikan kita ini menjadi seorang santri, sehingga seorang santri itu lebih besar peluang untuk mengirimkan pahala untuk orang tuanya, itu lebih besar daripada orang yang bukan santri. Ya, kita santri ini ketika jadi santri, semua pahala amal ibadah kita, bacaan kita, wirid-wirid kita, rotib, hizib, maulid, sholawat, istighfar, tasbih, tahlil, tahmid, semuanya kita ngaji, kita belajar, kita murojaah, kita menghafal, semuanya itu akan Allah kirimkan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Maka beruntung sebenarnya orang tua itu. Orang tua yang anaknya mondok itu, apa yang dilakukan anak di pondok daripada kebaikan, dapat pahalanya. Begitu juga ketika orang tua ini, ketika anak ini melakukan dosa karena kecerobohan orang tua nggak bisa mendidik, itu nanti dosanya juga akan Allah sampaikan kepada orang tua. Maka orang tua yang masukkan anaknya ke pondok itu adalah orang tua yang sangat sayang kepada anaknya. Orang tua yang memasukkan anaknya ke pondok itu orang tua yang paling sayang sama anak. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya diri mereka itu gak mampu kalau harus mendidik anak-anak mereka, gak mampu kalau harus ngajari Quran, ngajari fikih, ngajari sirah, ngajari tauhid. Akhirnya anak dimasukkan ke pondok, itu bukan dibuang, bukan disia-siakan, justru inilah bentuk kasih sayang yang sebenarnya orang tua kepada anaknya, karena Allah sendiri menegaskan ku anfusakum wa ahlikum naro. Cinta yang sebenarnya, cinta orang tua kepada anak itu adalah orang tua yang bisa menyelamatkan anaknya dari siksa api neraka. Bukan sayang kalau orang tua membiarkan anaknya terjerumus dalam api neraka, walaupun ini anak dikasih fasilitas lengkap, fasilitasnya Masya Allah, minta apa dituruti. Tapi ketika orang tua ini nggak bisa menjauhkan anaknya ini dari api neraka, berarti orang tua ini nggak sayang dengan kasih sayang yang sebenarnya. Kasih sayang yang sebenarnya seorang orang tua kepada anak adalah ketika orang tua itu berusaha mati-matian untuk kayak apa anaknya selamat dari api neraka. Apa dasarnya? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kan ini perintah, kita suruh jaga anak, suruh jaga keluarga, suruh jaga anak dari siksa api neraka, ya. Masa ada orang ngomong sayang tapi anaknya dimasukkan ke api neraka? Enggak sayang itu.